Lagu buka dibawakan oleh lagu buka menyanyi bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selanjutnya doa buka dipimpin oleh Erik. Ya, Mama. Ayo kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati kami hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah sembahyang kami, Tuhan. Berkati kami supaya menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Erik. Selanjutnya lagu pujian virtual. Pak Denny ada, boleh Pak Denny boleh pasangin yang virtual. Harus download dulu ntar, Bapak. Kemarin deh, langsung khotbah dulu, nanti pas mau tanya jawab baru lagu pujian, ya. Oke. Bilanglah Langit, khotbah dulu kita. Kalau begitu dilanjutkan khotbah oleh Kak Nadine. Baiklah, selamat malam buat kita semua. Sebelum memulai acara khotbah kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih udah jaga kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan khotbah, kiranya berkati agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita pada hari yang kedua adalah keluar dari dunia ini. Jadi di sini ada suatu cerita. Aku akan sebelum itu ada yang mau bacakan ayat inti. Ayat intinya terdapat di Wahyu 14 ayat 7. Mungkin bisa minta tolong Cinta untuk baca.
Wahyu 14 ayat 7 kan? Ya. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Terima kasih. Itu ayat intinya, dan judulnya sekali lagi adalah Keluar dari Dunia Ini. Dalam cerita ini, ada 3 orang astronot, namanya Bill, Jim, dan Frank. Mereka berada di kapsul ruang angkasa Apollo 8. Mereka berada dari jauh, kru melihat sinar cahaya merambat melintasi planet bumi. Ternyata mereka menunggu-nunggu saat ini. Astronot Bill Andres bicara ke mikrofon. Kami sekarang mendekati lunar sunrise. Dan untuk semua orang di bumi, awak Apollo 8 memiliki pesan yang ingin kami kirimkan kepada kalian. Ternyata masing-masing awak mereka ganti-gantian membacakan Kejadian 1 ayat 1-10 kepada orang-orang. Terpesona oleh keindahan dan keajaiban dari apa yang mereka lihat dari luar angkasa, para astronot merasa perlu untuk memuji seseorang yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Astronot Borman menutup dengan kata-kata terakhir ini. Tuhan memberkati kalian semua di bumi yang baik ini. Dengan itu, Apollo 8 terus mengitari bulan. Jadi, pelajarannya mungkin yang bisa kita petik dari cerita ini yaitu kita diingatkan supaya menyembah Tuhan karena Tuhan adalah pencipta kita. Dan kita harus menghormati hari Sabat yang sudah Ia berikan kepada kita. Terima kasih. Kembali ke langit. Apa ada tambahan atau tanya jawab gitu? Ada? Ada tambahan, Bu Pen? Ya. Terima kasih ya. Pertama-tama buat Nadine yang telah memberikan ceritanya ya. Keindahan alam mengajarkan kita katanya bersyukur kepada Tuhan. Itu tadi keterkaitannya ketika kita memandang alam, keterkaitannya dengan Kejadian pasal berapa katanya? Ayo, siapa yang dengar selain Nadine? Waktu kita memandang alam ciptaan Tuhan, merasakan indahnya ciptaan Tuhan, matahari, bintang-bintang tadi ya. Ya, lalu tumbuh-tumbuhan. Kita ingat Kejadian pasal berapa itu? Mengenai apa coba? Penciptaan. Ya, itu Kejadian pasal 1. Ingat kan? Aduh. Ih, kenapa ya? Bupen ke freeze ya? Iya. Ih, what happened ini? Tapi nggak apa-apa kan? Suara kedengeran kan? Dengeran. Oke. Jadi, kita bersyukur karena ada Alkitab yang menceritakan tentang penciptaan itu, tentang kuasa Tuhan. Bahkan kita juga ketika kita melihat diri kita, kalau kita ngaca, ya, atau kalau kita lihat papa dengan mama, ibu dan bapak, kita bersyukur karena kita diciptakan Tuhan lahir dari ibu dan bapak yang mengasihi kita. Jadi setiap kali apa saja yang kita lihat, ya, teman di sekolah, teman di gereja, kita selalu hendaknya
memuji Tuhan. Alam ciptaan, kalau kita lihat rumput, nanti kalau pergi ke gereja, rumput yang basah, rumput yang segar, berwarna hijau, itu semua ciptaan Tuhan. Pohon-pohon yang bisa memberikan kesejukan pada hari panas, itu semua ciptaan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di rumah langit juga suka banyak meong, itu ciptaan Tuhan. Walaupun Bu Pendeta takut ya, tapi itu ciptaan Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan menciptakan dunia ini begitu sempurna. Semuanya menjadi berkat untuk kita manusia. Apa yang Tuhan berikan itu menjadi berkat buat kita. Mungkin ada tambahan dari Pak Guru Weli. Silahkan Pak Guru. Kasih tambahan sedikit buat anak-anak, pencerahan. Pak Weli. Ya, kedengaran suaranya? Kedengeran tapi kecil. Tadi Nadine sudah baca itu ayat inti ya. Wahyu 14 ayat 7. Maaf, bukan Nadine yang baca. Cinta ya. Cinta sudah baca itu ayat inti Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya. Jadi malaikat di sini, di sini adalah malaikat yang melambangkan umat Tuhan. Ya. Malaikat di dalam Alkitab melambangkan selain menceritakan tentang malaikat yang ada di surga, wakil Tuhan dari surga, kalau dalam buku Wahyu itu melambangkan atau memberi simbol terhadap umat-umat Tuhan ya, yang dikatakan suaranya nyaring. Ya. Nyaring ini bukan berarti teriak-teriak lewat lewat pengeras suara, tetapi pengertian nyaring di sini artinya terus terang ya. Terus terang menyatakan kebenaran Tuhan supaya apa? Supaya manusia takut kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan ya. Jadi pengertian takut di sini artinya hormat ya, bukan takut seperti kita seperti Ibu Pendeta tadi bilang takut dengan kucing ya, atau takut dengan ular, bukan. Takut dengan orang jahat, bukan. Tetapi hormat kepada Tuhan. Ya. Hormat kepada Tuhan. Kemudian memuliakan Tuhan. Bukan cuma memuliakan tetapi apa katanya? Harus disembah ya. Harus disembah. Tuhan yang kita sembah. Bukan bukan orang yang kita sembah. Bukan gadget yang kita sembah ya. Nah, ini anak-anak sekarang ini gadget itu bisa jadi dua sisi. Bisa menuntun kita kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Sebaliknya bisa juga apa? Bisa kita sembah mengikuti apa yang ada di aplikasi gadget ya. Jadi biarlah anak-anak belajar menggunakan gadget itu untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan ya. Mendownload lagu-lagu rohani ya, membaca cerita-cerita Alkitab yang ada yang kita boleh dapat dari gadget ya. Karena kalian nanti lama-lama jadi besar ya. Kalian akan mungkin tergoda dengan game ya, tergoda dengan gambar-gambar nggak baik ya. Jadi itulah caranya kita apa? Takut kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyembah Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mangit. Tidak ada tambahan lagi. Om Denny mau kasih tambahan nggak? Om Denny putar lagu aja. Oke, terima kasih Om Denny. Oke. Aku tutup nyanyi bersama.
Doa tutup dipimpin oleh Joses. Oke, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekarang kami sudah selesai acara kami pada malam hari ini. Berkatilah firman yang sudah dibawakan oleh Kak Nadine, supaya bisa menjadi hikmat bagi kehidupan kita masing-masing, ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan. Juga berkatilah teman-teman kami yang sakit, sembuhkanlah mereka, ya Tuhan. Ampun atas dosa kami, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lanjutnya